Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem basis data terdistribusi dari mata kuliah sistem terdistribusi dengan beranggota Viola Berdiana Firdaus dengan NIM 19416255201034 dari kelas IF 19C. Dan saya sendiri Kamila Nur Fauziah dengan NIM 19416255201045 dari kelas IF 19C. Di sini untuk pembahasan sistem basis data terdistribusi terdiri dari konsep basis data terdistribusi, jenis basis data, arsitektur basis data, keuntungan basis data, fungsi tambahan basis data, perbedaan DDBMS dengan sistem sentral hardware, dan penyimpanan data pada DDBMS. Konsep basis data terdistribusi yaitu sistem komputasi terdistribusi adalah sejumlah elemen proses yang terkoneksi melalui jaringan komputer dan saling bekerja sama dalam melakukan suatu tugas. Basis data terdistribusi adalah kumpulan basis-basis data yang saling berhubungan secara logika dan tersebar pada sebuah jaringan komputer. Lalu sistem manajemen basis data adalah sebuah sistem software yang mengelola basis data terdistribusi. Pada sistem basis data terdistribusi, data disimpan tersebar di beberapa tempat. Setiap tempat penyimpanan dikelola oleh suatu DBMS yang mandiri agar tampilan view basis data terdistribusi transparan. Maka harus memenuhi dua hal, yaitu yang pertama independensi data terdistribusi dan atomisitas transaksi terdistribusi. Konsep basis data terdistribusi. Dengan independensi data terdistribusi, pengguna dapat melakukan query secara sederhana tanpa menyebutkan tempat data atau replika data atau fragmen data itu disimpan. Ini memenuhi prinsip independensi data fisik dan data logik atau data logik tidak tergantung data fisik. Lebih jauh lagi, proses query juga harus sudah memperhitungkan biaya antara penyimpanan data fisik melalui komunikasi data atau disimpan sebagai data lokal atau replika. Jenis basis data terdistribusi. Jika DBMS yang menangani data untuk semua server sejenis, maka sistem basis data tersebut disebut sebagai sistem basis data terdistribusi homogen. Tetapi sebaliknya, jika DBMS yang menangani data terdistribusi beragam, maka disebut sistem basis data terdistribusi heterogen atau disebut juga sebagai sistem multi basis data. Sistem database terdistribusi homogen, yaitu semua pihak atau lokasi memiliki perangkat lunak yang identik. Mereka mengenali satu sama lain dan setuju untuk bekerja sama dalam mengolah permintaan pengguna. Setiap situs menyerahkan bagian dari otonomi dalam hal hak untuk mengubah skema atau perangkat lunak pengguna sebagai sistem tunggal. Di sini ada sebuah contoh sistem database terdistribusi homogen. Pada gambar di samping itu ada sebuah sistem terdistribusi menghubungkan 3 database. Ada headquarters, manufacturing, dan sales. Sebuah aplikasi secara bersama dapat mengakses atau memodifikasi data dalam beberapa database dalam lingkungan terdistribusi tunggal. Sistem database terdistribusi heterogen. Dalam sistem database terdistribusi heterogen, setidaknya salah satu database menggunakan skema dan perangkat lunak yang berbeda. Sebuah sistem database yang memiliki skema yang berbeda dapat menyebabkan masalah besar bagi pemrosesan query. Sebuah sistem database yang memiliki perangkat lunak yang berbeda
dapat menyebabkan masalah besar bagi proses transaksi. Setiap pihak mungkin tidak mengenal satu sama lain dan mungkin hal memberikan fasilitas terbatas untuk kerjasama dalam proses transaksi. Sini ada jenis basis data terdistribusi. Kunci keberhasilan membangun sistem yang heterogen adalah pada standarisasi protokol gateway. Protokol gateway adalah API, Application Programming Interface, yang memungkinkan di BMS berfungsi untuk aplikasi eksternal, sebagai contoh seperti ODBC dan JDBC. Akses basis data terdistribusi melalui protokol gateway menjadi mungkin karena perbedaan format data yang perbedaan antara server dijembatani. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 alternatif pendekatan untuk membedakan fungsi di BMS, yaitu client server, kolaborasi server, dan middleware. Sistem client server memiliki satu atau banyak proses pada klien dan satu atau banyak proses pada server. Klien berurusan dengan antara muka dengan user, dan server mengelola data dan eksekusi transaksi. Arsitektur ini populer karena relatif sederhana untuk diimplementasikan karena ada pemisahan fungsi yang jelas dan server yang tersentralisasi. Biaya yang tinggi hanya untuk satu server. Selain pengguna akan lebih nyaman menggunakan antarmuka grafis pada klien untuk memperlancar layanan server dan mengurangi overhead komunikasi, maka diperlukan caching pada server. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola. Silakan Viola. Baik, terima kasih Kamila. Lalu selanjutnya di sini ada arsitektur basis data terdistribusi. Sistem kolaborasi server. Pada sistem client server tidak memungkinkan satu query pada klien dijalankan oleh multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antar server. Lalu pada sistem kolaborasi server, query didekomposisi menjadi subquery dan disebar ke server yang berbeda sesuai fungsinya. Secara idealnya di dekomposisi subquery harus memperhatikan biaya komunikasi jaringan dan biaya pengolahan lokal. Lalu ada sistem middleware. Sistem middleware dirancang untuk memungkinkan satu query dijalankan pada multiple server dengan server basis data tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Untuk koordinasi subquery dan eksekusi join dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut middleware. Next. Keuntungan basis data terdistribusi. Manajemen data terdistribusi dengan tingkat transparansi yang berbeda. Lalu keandalan dan ketersediaan. Selanjutnya ada peningkatan performa, dan yang terakhir ekspansi yang lebih mudah. Lalu fungsi tambahan basis data terdistribusi antara lain keeping track of data, proses query yang terdistribusi, manajemen transaksi yang terdistribusi, manajemen replikasi data, pemulihan basis data terdistribusi, keamanan. Lalu yang terakhir ada manajemen direktori katalog terdistribusi. Next. Availability dan reliability. Availability adalah probabilitas bahwa sistem terus tersedia selama interval waktu. Sedangkan reliability adalah probabilitas bahwa sistem berjalan atau tidak down pada titik waktu tertentu. Lalu ada skalabilitas dan toleransi partisi. Skalabilitas horizontal yaitu meningkatkan jumlah node di dalam suatu sistem terdistribusi, sedangkan skalabilitas vertikal yaitu meningkatkan kapasitas dari node-node itu sendiri, yaitu individual. Sedangkan ada toleransi partisi, sistem harus mempunyai kapasitas untuk melanjutkan operasi selagi jaringan sedang dipartisi. Next. Lalu ada otonomi.
Menentukan sejauh mana masing-masing node dapat beroperasi secara independen. Otonomi rancangan adalah kemandirian penggunaan model data dan teknik manajemen transaksi antar node. Lalu ada otonomi komunikasi, yaitu menentukan sejauh mana setiap node dapat memutuskan berbagai informasi dengan node lain. Lalu terakhir ada otonomi eksekusi, yaitu kemandirian pengguna untuk bertindak sesuka mereka. Next. Lalu perbedaan DDBMS dengan sistem sentral hardware. Banyak komputer yang disebut sites atau nodes. Site-site ini terhubung oleh jaringan komunikasi untuk mengirim data dan perintah-perintah di antara site-site tersebut. Ada penyimpanan data pada DDBMS. Pada DBMS, terdistribusi relasi disimpan pada beberapa tempat yang berbeda. Akses ke relasi secara remote menimbulkan biaya kirim pesan. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya satu relasi dipartisi atau dibuat fragmen atau replika yang di-assign tersebar pada beberapa site sedemikian sehingga penyimpanan dilakukan berdasarkan frekuensi penggunaan lokal agar biaya overhead komunikasi berkurang. Next. Lalu fragmentasi data. Ada fragmentasi vertikal, yaitu membagi relasi secara vertikal berdasarkan kolom, hanya menyimpan atribut tertentu dari relasi. Lalu ada fragmentasi horizontal lengkap, menerapkan operasi union ke fragmen untuk merekonstruksi hubungan. Terakhir ada fragmentasi vertikal lengkap, yaitu menerapkan operasi outer union atau full outer join untuk merekonstruksi relasi. Next. Masih lanjut yang tadi, ada fragmentasi campuran atau hibrid, komunikasi fragmentasi horizontal dan vertikal. Skema fragmentasi yaitu menentukan satu set fragmen yang mencakup semua atribut dan tuple dalam database. Lalu skema alokasi menjelaskan alokasi fragmen ke node-node DDBS. Next. Lalu ada replikasi dan alokasi data. Itu ada database terdistribusi replikasi secara penuh. Replikasi seluruh database di setiap situs dalam sistem terdistribusi meningkatkan ketersediaan yang luar biasa. Operasi pembaruan bisa lambat. Lalu alokasi tak redundan atau tidak ada replikasi. Setiap fragmen disimpan tepat di satu situs. Lalu ada replikasi sebagian atau parsial. Beberapa fragmen direplikasi dan yang lainnya tidak didefinisikan oleh skema replikasi. Lalu ada alokasi data atau distribusi data, yaitu setiap fragmen diserahkan ke situs tertentu dalam sistem terdistribusi. Lalu pilihan tergantung pada tujuan atau goal, kinerja, dan ketersediaan sistem. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.